Shalom, selamat pagi, saudaraku yang terkasih. Saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh mempercayai Allah, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita hidup suci, kita berkomitmen untuk benar-benar hidup kudus dan melayani Tuhan. Keadaan kita sering tidak dibuat Tuhan istimewa di mata orang, baik secara materi, bahkan secara rohani. Kadang-kadang Tuhan juga menyembunyikan hal itu, sehingga mungkin hanya beberapa orang yang tahu bahwa kita secara rohani itu istimewa. Tapi sebagian besar orang di sekitar kita tidak melihat keelokan, keindahan dari hidup kekristenan dan kerohanian kita. Bahkan kadang-kadang kondisi hidup secara finansial kita lebih rendah, lebih sulit dibanding mereka yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang tidak bergaul dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang tidak memperjuangkan hidup suci, yang tidak berkomitmen untuk melayani Tuhan. Mereka lebih baik keadaan hidup ekonomi mereka. Maka dalam keadaan seperti ini, kita harus belajar untuk tetap mempercayai Allah dan tetap bertekun, saudaraku. Jangan jadi lemah. Ketika kita hidup suci, lalu ekonomi kita cepat bertambah maju, berkat-berkat finansial berlimpah, tubuh kita tidak pernah sakit, situasi hidup jadi menyenangkan, mudah dijalani, maka nanti motivasi untuk hidup dalam kesucian bisa menjadi tidak murni lagi. Dan bisa saja hal itu berarti tidak berkualitas atau kurang. Kadar untuk more for God itu kurang. Tetapi ketika kita hidup suci, mencari Tuhan, sungguh-sungguh berkomitmen melayani hati Tuhan, namun keadaan kita sama dengan orang lain, kita tidak dipromosikan, bahkan terancam hidup kita untuk kelihatannya lebih tidak baik, terancam digusur oleh orang-orang yang tidak menyukai kita, dan seakan-akan Tuhan tidak di pihak kita, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Maka itulah keindahan atau seni keindahan dalam bertuhan, saudaraku. Waduh, pastor kok ngomong begitu? Ya memang, saudaraku, ini yang boleh saya bagikan pagi ini. Karena di sisi lain, ketika kita sudah mulai mencari Tuhan, saudaraku, kita mulai rajin berdoa, kita mulai rajin untuk baca firman, kita mulai rajin ke gereja rutin, kita mulai rajin untuk terus memperkarakan hati, benar gak ya di hadapan Tuhan. Tapi situasi hidup kita tidak ada perubahan, keadaan hidup kita tidak ada pergerakan lebih baik seakan-akan. Maka kita mulai meragukan Tuhan. Mulai ada suara yang mengatakan jangan-jangan Tuhan gak ada. Ya apa enggak, saudaraku? Anda pernah ngalamin ini enggak? Saya pernah, saudaraku. Atau mungkin suara itu berkata kalaupun ada, jangan-jangan Tuhan tidak peduli sama kita, gak peduli sama kamu. Kita mulai bingung, kita mulai pusing, kita mulai mumet, kita mulai judek dengan hidup ini, tidak tahu jawabnya apa. Tapi saudaraku, kemudian tanpa kita sadari kita menjadi kecewa terhadap Tuhan. Ya apa enggak ya, saudaraku? Sering kan begini kan? Kita memang tidak menunjukkan kekecewaan kita dengan ucapan, tetapi kita mulai kendor, kita mulai tidak tekun lagi, kita mulai tidak mendesak Allah untuk terus memberkati hidup kita. Hal ini sebenarnya tergambar dalam kehidupan tokoh-tokoh iman juga, seperti Abraham, seperti Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, di mana mereka menjaga kesucian, tapi bukannya dipromosikan, malah masuk gua singa, saudaraku, malah masuk ke dapur perapian. Apalagi gereja mula-mula, kalau kita lihat ya saudaraku ya, benar-benar menakjubkan. Mereka baru menjadi Kristen, Mereka meyakini bahwa Yesus itu Raja yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
dan akan turun menjemput mereka. Dan sesuai janji Tuhan bahwa Tuhan akan datang kembali dan membawa mereka supaya di mana Tuhan berada, mereka berada. Namun yang pasti saudaraku, kita tidak akan dipermalukan. Walaupun kita nyaris dipermalukan. Dan yang pasti kita tidak akan jatuh tergeletak. Walaupun nyaris tergelincir. Yang pasti juga kita tidak akan jatuh ke jurang. Walaupun nyaris jatuh karena kita berjalan di pinggir jurang. Tapi kita tidak akan jatuh. Karena Tuhan pasti menyertai kita. Amin saudaraku. Tuhan pasti memproteksi kita. Amin saudaraku. Tapi jangan berharap keadaan menjadi baik seperti yang kita ingini atau seperti yang kita mau. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Keadaan bisa biasa-biasa saja saudaraku. Yang mungkin dalam pekerjaan tadinya pegawai rendahan, masih tetap menjadi pegawai rendahan. Masih terseok-seok menyekolahkan anak. Sehingga kita bertanya-tanya, apa bedanya saya dengan orang yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan? Betul loh, kita bisa bertanya begitu loh. Terus apa faedahnya aku sungguh-sungguh bertuhan? Toh hidupku tak kunjung berubah. Malah semakin aku dipenjara, dimasukkan dalam gua singa oleh orang-orang yang dekat kepadaku. Mungkin bisa berkata begitu. Toh aku berjuang gak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di sini seakan-akan kita memiliki alasan untuk menjadi lemah, saudaraku. Kita mulai mencurigai Tuhan. Tapi sebenarnya hal ini terkait dengan kapasitas diri kita sendiri. Sebaliknya, ada orang yang sebenarnya tidak siap untuk menerima berkat finansial. Tidak siap menerima kehormatan. Tidak siap menerima pujian. Tapi Tuhan tidak mau membuat kita mengalami ini. Karena membahayakan untuk kita. Kalau kita dibuat mudah melewati hari, itu bahaya saudaraku. Kalau kita dibuat mudah untuk semua hal, itu bahaya untuk kita. Maka saudaraku yang terkasih, para pencinta renungan The Message, maka melalui perjalanan waktu, kita dipersiapkan Tuhan menjadi orang-orang yang tangguh untuk memikul kepercayaan yang dari Tuhan. Tapi butuh proses panjang. Kita ini sedang menjalani proses panjang untuk kita bisa dipercaya, untuk kita bisa memikul kepercayaan yang datangnya dari Tuhan. Dan itu kapasitasnya pun suatu hari bisa besar. Amin, saudaraku. Maka sebenarnya Tuhan itu mau memakai kita secara luar biasa. Dan sebisa-bisanya itu maksimal kita dipakai Tuhan. Sebab Allah itu besar. Pekerjaannya besar. Kita pun juga boleh berpikir besar, saudaraku. Amin. Karena Allah itu besar, tapi orang yang percaya itu, yang bisa dipercaya untuk hal-hal besar dan menjadi orang besar itu tidak banyak. Bahkan hampir tidak ada rasanya. Kenapa, saudaraku? Karena untuk menjadi besar harus disertai dengan kapasitas diri yang besar pula. Kepercayaan yang besar pula. Pengorbanan yang besar pula. Segenap hidup yang besar pula. Berani mati untuk Tuhan yang besar pula. Dan tidak banyak orang yang berani ambil di titik itu. Maka saudaraku, kalau kita tidak memiliki kapasitas diri yang besar, maka ketika Tuhan mempercayakan perkara besar, pekerjaan Tuhan akan remuk di tangan kita. Maka sekali lagi, perbesar kapasitas diri kita. Jadilah orang besarnya Tuhan. Jadilah orang-orang yang bisa memikul pekerjaan besarnya Tuhan. Dimulai dari hari ini. Apapun proses yang sedang kita lalui, saudaraku, semenyakitkan apapun itu,
seremuk-remuknya apapun itu, tetaplah bertahan. Tetaplah kuat. Jangan curigai Tuhan. Tetaplah kuat sampai akhir. Kenapa? Karena di penghujung nanti Tuhan sediakan hal-hal besar untuk engkau dan saya. Selamat berjuang ya saudaraku ya. Tetaplah kuat berjalan bersama dengan saya. Berjuang bersama sampai Tuhan dipuaskan dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Amin, saudaraku ya. Renungan The Message. Jesus is our message. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.